Aku tahu ada bacaan itu. Dalam arti nggak mesti sambil dihina gitu. Setidaknya diperhalus bahasanya. Jangan dibilang telanjang. Lah, aku bisa memperhalus bahasanya telanjang. Maaf lah ya. Kalau dia meninggalnya lah, maaf lah ya. Posisi tangannya begini lah. Aku perhalus bahasanya. Gitu loh. Berarti dia malu kan gitu. Tapi kan dia meninggalnya begini lah. Bagaimana lagi mau diperhalus? Dia sendiri nggak mau memperhalus dengan meninggal begini. Kalau dia dikisahkan meninggalnya begini, aku perhalus lah. Nggak terselamatkan lagi tuh lah, nggak terselamatkan lagi harga dirinya. Suruh aku memperhalus, dia sendiri nggak mau memperhalusnya. Aku yang suruh memperhalus, kan nggak masuk akal cuman. Artinya gini, Le kan memberitakan ini supaya menarik orang supaya tertarik dengan agama Islam maksudnya kan. Tidak, Tapi bukan jadi tidak salah kau lah. La ikraha tertarik orang. fiddin. La ikraha fiddin, tiada paksaan di dalam Islam. Silakanlah tetap Kristen. Silakanlah tetap Kristen. Kalau boleh sampai meninggal ya Kristen. Tapi le harus tahu konsekuensinya bahwa saya Tuhan lai pernah meninggal dalam kondisi seperti itu. Dan jangan menolak kenyataan gitu loh. Kalau lai menolak kenyataan berarti lai pada waktu yang sama malu sudah jadi Kristen gitu loh. Jangan jadi Kristen, jangan jadi Islam lah ya, jangan. Teman-teman Kristen di bawah jangan jadi Kristen kalian, jangan jadi Islam kalian. Tetap kalian jadi Kristen. Tapi kalian harus tahu, begitulah nasib Tuhan kalian cuman. Gimana Le? Setidaknya Le, kalau mengasih narasi itu yang baik supaya orang berpanutan gitu. Memang itu rupanya aslinya Islam ya gitu. Jangan jadi menghina. Apa aku bernarasi lah? Aku membaca sesuai dengan yang tertulis. Nggak ada aku tambah-tambahi. Kalau nggak percaya buka datanya. Memang begitulah tertulisnya lah. Kalau aku nanti bernarasi lebih baik lagi dengan norma-norma yang ada di Indonesia ini, aku masuk penjara. Karena apa? Mau nggak mau harus kurubah isi Yohanes 19:23-nya, kurubah jadinya. Caranya gini merubahnya, tanya nilai ya, kurubah ya. Jadi dengan norma-norma yang ada ya, aku bacanya ya, diperhalus ya, Yohanes 19:23. Tapi teman-teman, aku tidak merubah isi Bible orang ya. Ya, aku berupaya membaca dengan norma yang ada di Indonesia. Sesudah prajurit itu, bisa nggak dibalikan ini ya? Nggak bisa juga ya, hang ya HP-nya berarti ini. Yohanes 19:23. Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, maaf ya, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian. Maaf, ada kata maaf. Sementara di dalam Yohanes 19:23-nya nggak ada kata maaf. Dan tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan maaf, jubahnya juga mereka ambil, kan berubah. Atau kalau bahasa Jawa, punten gitu. Kalau bahasa Inggris, sorry gitu. Kalau pakai bahasa Batak, sattadi gitu. Kan merubah aku jadinya isi Bible kalian. Gak boleh ditambah-tambahi dan gak boleh dikurang-kurangi. Masa harus kutambahi dengan kata-kata maaf, punten, sattadi. Kalian yang nggak sanggup menerima kenyataan isi Bible kalian cuman. Lain kayak gitulah mukanya lain. Aku lagi jadi merasa bersalah aku lain. Jadi merasa bersalah aku lain. Gimana deh? Coba lah. Kalau aku nggak akan marah mau menghina kalian mau apa, nggak apalah, pengaruh sama aku tuh. Aku tetap punya keyakinan kan itu. Ya silakan. Tapi Laya harus menerima kenyataan pahit bahwasannya Tuhan Laya pernah meninggal kayak gitu loh. Itu kenyataan pahitnya. Jadi gimana? Menurut Laya gimana? Ya nggak masalah lah kalau lain nggak bisa aku kan hanya ngasih saran, maksudku jangan terlalu menghina kali itu aja.
Aku membaca sesuai tertulis lah. Atau gini lah, buktikan kalau kau berkata-kata kau bisa memberikan solusi. Ketika kamu itu mengkoreksi, kau bisa kasih solusi. Coba tolong contohkan kepada saya bagaimana cara menyampaikan Yohanes 19:23 dengan lebih baik, dengan adat dan norma yang berlaku di Indonesia. Silakan. Contohkan. Di dalam Yohanes itu tidak ada tertulis ketelanjangan kan, bahasa telanjang nggak ada di situ kan. Gimana? Tidak ada tertulis bahasa telanjang di situ. Sekarang saya tanya, ketika aku mengambil pakaian mulai yang menempel di badanmu dan juga jubahmu, andaikan kau berjubah, apa kau masih berpakaian? Berpakaian masih, pakaian dalam namanya. Kalau kita sekarang, Berarti maksud lain mau mengatakan Yesus pakai pakaian dalam? loh, jadi maksudnya nggak pakai pakaian dalam? Enggak apa-apa, terserah lah. Aku percaya semua perkataan mulai, tidak aku bantah, tidak aku bantah. Wallahi enggak aku bantah. Berarti dalam Yohanes 19:23, Yesus meninggal itu pakai pakaian dalam menurut lain. Nggak usah dulu kita lari ke Yesus. Kita sebagai manusia sekarang ini tentu punya pakaian dalam kan gitu. Yang saya bahas bukan kita lah tapi sosok Yesus dalam Yohanes 19:23. Ingat lah ya, sabarlah ya. Aku tidak intervensi lah Apapun jawabanmu itu yang kuterima, nggak akan kubantah. Tapi kalau cakapku nggak kubantah. Mau kau katakan pakai celana dalam, enggak pakai celana dalam, itu urusanmu. Gitu loh. Cuman aku minta ketegasan dan juga kejujuranmu. Menurut Lae, Yesus dalam Yohanes 19:23 meninggal itu pakai celana dalam. Pakai? Oh, pakai celana dalam teman-teman ya. Aku terima lah ya pakai celana dalam. Cuman karena Lae bilang lo pakai celana dalam, izin Leku, boleh aku bertanya Leku, apa yang ditutupi dengan celana dalamnya Lae? Loh, kalau itu nggak usah ditanya. itu pertanyaan konyol itu Le. Tuhan pakai celana dalam. Tuhan pakai celana dalam. Di mana rupanya salahnya kalau pakai celana dalam itu yang membuat kita harus malu? Kenapa kok? Apa yang salah gitu? Yang pakai celana dalam itu Tuhan lah. Loh, dia kan di situ sebagai manusia perannya. Tentu pakai celana dalam pakai. Berarti Tuhan lain manusia. Iya. Oh, Tuhan lain manusia yang pakai celana dalam. Astaga. Maksudnya kasih dulu materi-materi yang agak bermanfaat gitu, yang bisa Ini dikembangkan bermanfaat lah bermanfaat. Selama 4 tahun aku menjadi apologet lah baru ini aku dapati seorang Kristen yang mengakui Tuhannya manusia yang pakai celana dalam. Baru kau loh lah Berapa apologet yang saya temui nggak pernah berkata seperti itu lah. Karena itu nggak harus dibicarakan, karena lain nanya jadi ya terpaksa aku jawab. Nggak harus dibicarakan soal Ya celana dalam. lah Artinya gini, di dalam Alkitab itu tidak ada tertulis ketelanjangan. Tadi Lai bilang nampak ininya, Lai bilang gitu kan. Aku di situ tadi tersenyum, astaga gitu loh. Nggak ada aku bilang nampak ininya, nggak ada itu. Tadi sama Nambur tadi Lai bilang nampak ininya, Lai bilang tadi sama. Karena gini lah ya, kenapa saya bernarasi seperti itu? Karena Nambur itu duluan menghujat. Dia menghujat dengan mengatakan Nabi Muhammad SAW berselingkuh. Sebelum dia tadi naik, aku tidak akan mau menyerang seperti itu kalau dia diskusinya baik-baik gitu loh. Tapi Namburu tadi menghujat Nabi kami dengan mengatakan Nabi kami selingkuh dengan Nabi Sami katanya. Nabi Sami, mana ada Nabi Sami? Tapi ya intinya begitulah ya, berarti lain mempertuhankan manusia yang mati di atas kayu salib dengan mengenakan celana dalam lah ya, bukan telanjang ya. Betul? Ya, aku enggak. Memang itu yang ku bilang tadi, pasti dia pakai pakaian dalam kan gitu. Iya, makanya saya bilang, saya jelaskan lagi nih, kita luruskan ya, biar teman-teman di bawah jangan salah paham ya. Intinya Ketua Syarikat ini menyampaikan, dia menuhankan manusia yang mati di atas kayu salib memakai celana dalam, bukan telanjang, betul? Ya, betul. Ya udah. Yang penting mengaku lah, selesai perkara. Penting mengaku. Ya aku mengaku. Sudah. Aku mengaku.
Dan salahnya di mana gitu? Nggak ada yang salah lah ya. Nggak ada yang salah. Salahnya mau lah ya, kalau lah mau tanya salahnya di mana, izin leku. Coba lah kembali ke SD, ke SMP, SMA, tanya guru lah ya, salah nggak pemahaman lah itu? Itu izin. Tanya dulu guru-guru lain di SD, jumpai guru lain di SMP, jumpai guru lain di SMA, tanya dulu sama mereka. Bagaimana mereka mendidik kau dulu sekolah hingga kau percaya sosok manusia yang mati cuma pakai celana dalam itu adalah Tuhan. Tanya mereka loh. Kalau sama aku nggak ada masalah, Leku. Sama aku nggak ada masalah. Berarti lah ya belum begitu banyak aku rasa baca Alkitab berarti ya. Mungkin entah 15 lembar paling ya. Lebih baik Karena aku baca Bible 15 lembar, memiliki pemahaman seperti ini, daripada lah yang merasa dirinya sudah baca Bible berkali-kali, tapi mempercayai manusia yang mati cuma pakai celana dalam di atas kayu salib itu adalah Tuhan. Lebih baik aku lah. Betul lah. Ya kan? Berarti kan makanya, tapi gini lah ya, apa yang kau pahamin itu bukan hanya tidak masuk akal lah ya, bahkan tidak mendidik. Bahkan saking tidak mendidiknya, film Marvel yang sering memfilmkan film superhero, Hulk, Iron Man, Superboy, Spider-Man, Marvel itu nggak memfilmkannya lah. Karena apa? Dalam film Marvel ya, kalau Spider-Man buka baju dia jadi superhero, Hulk buka celana jadi superhero. Kan gitu. Iron Man buka baju jadi superhero. Masa anak manusia buka baju jadi Tuhan, nih?